Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam pariwisata. Senang sekali saya bisa hadir lagi di podcast Tipar yang pasti kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik juga. Dan di depan saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa juga. Ada Dr. Anda Novariana MSI CHI. Beliau ini penulis buku dengan judul Komunikasi Hospitality, dan beliau juga adalah salah satu dosen di Setia Pari dan beliau mengampu mata kuliah Komunikasi Hospitality, Marketing Communication, dan Teknik Pelayanan VIP, dan yang pasti banyak juga mata kuliah yang diampu sama beliau. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh, dan yang pasti juga ini temanya sangat menarik ya. Kita akan membahas tentang hospitality manner for tourism student. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam, Pak. Saya panggilnya Ibu Nova aja ya. Iya sih. Biar lebih akrab ya. Bu Nova, ini sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini, karena kita akan membahas tentang hospitality manner for tourism student. Karena kalau berbicara tentang pariwisata itu bukan hanya destinasi yang bagus gitu ya, ataupun juga fasilitas yang lengkap, tetapi juga bagaimana kita bisa menghargai gitu ya wisatawan yang datang gitu ya, wisatawan merasa nyaman, ataupun juga wisatawan diperlakukan dengan ramah gitu ya. Apalagi generasi muda yang akan bergerak di industri pariwisata gitu ya, ini sangat menjadi penting gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang hospitality manner gitu ya, kalau dari pandangan Bu Nova sendiri mengartikannya itu seperti apa? Ya. Betul Pak A, ya tadi yang disampaikan oleh Pak A bahwa SDM gitu ya, SDM di bidang kepariwisataan itu memegang peran yang penting banget deh gitu ya. Tadi Pak A juga udah bilang kita bukan hanya bicara destinasi, Betul. ya kan, destinasi orang berwisata, destinasinya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi orangnya jutek. Ya. Nah, gitu kan jadi nggak nyaman wisatawan. Nah, jadi penting ya bagi mahasiswa di sini, kita konteksnya bicara pembelajaran di kampus ya, Ya. gitu ya. Untuk memahami atau menguasai keterampilan untuk hospitality manner ini. Hospitality manner itu sendiri, kalau tadi Pak tanya, kalau mau bicara definisi barangkali ya, atau pemahamannya lah barangkali gitu ya. Itu adalah serangkaian sikap gitu ya, sikap atau perilaku dari seorang penyedia jasa ya untuk tamu-tamunya ya, dalam konteksnya pelayanan ya di bidang kepariwisataan ini. Ya kita kan tahu bahwa pariwisata ini adalah sebuah bisnis jasa ya. Betul. Bisnis jasa tadi balik lagi yang namanya SDM itu ya penting banget gitu dalam bisnis jasa. Orang nggak datang lagi deh kalau nanti tidak dilayani dengan baik. Itu barangkali untuk pemahaman singkatnya ya mengenai hospitality manner itu apa sih. Nah, tapi kalau baik lagi ke si mahasiswa gitu ya, baik itu yang memang berkuliah di Setia Pari ataupun juga mahasiswa pariwisata di luar sana, ataupun juga penggerak industri pariwisata gitu ya. Ini akhirnya jadi seberapa penting dan seberapa urgent gitu ya pemahaman hospitality manner ini buat para pelaku usaha di industri pariwisata, Bu Nova. Penting banget Pak, penting banget. Tadi ya kita udah sepakat ya bahwa SDM itu adalah penggerak begitu, salah satu penggerak untuk bisnis pariwisata gitu ya, yang kepariwisataan yang terkait dengan pariwisata. Nah jadi penting banget pembelajaran mengenai hospitality manner ini di perguruan tinggi ya, terutama seperti kita di Setia Pari ini adalah perguruan tinggi yang mempersiapkan SDM untuk bisnis kepariwisataan gitu ya. Jadi penting banget dimulai dari perguruan tinggi. Kenapa? Karena yang namanya keterampilan, hospitality manner itu kan sikap ya. Sikap itu kan butuh pembiasaan. Jadi nggak bisa sikap itu tiba-tiba, hayo kamu baik, hayo kamu santun, hayo kamu sopan. Nggak bisa dalam sekejap mata orang yang tadinya istilahnya ya kurang manner gitu ya barangkali ya, kurang pembiasaan gitu, tiba-tiba dipaksa harus santun. Ya nggak bisa itu ya, namanya sikap itu butuh pembiasaan. Nah inilah yang dilakukan di Setia Pari supaya mahasiswa kita itu terbiasa
untuk atau terampil begitu ya untuk bersikap, berperilaku tadi dengan sentuhan hospitality manner itu. Oke. Jadi dibiasakan dari kampus supaya nanti kalau lulus sudah terbiasa. Tadi saya bilang kan nggak mungkin ya dalam sekejap dibalik gitu nggak Ya. bisa. Jadi yang namanya sikap itu harus bertahap gitu. Nah itulah di kampus itu kita biasakan seperti itu. Nah sekarang kalau berbicara tentang industri pariwisata itu kan sangat luas ya Bu ya. Ya. Nah kalau si hospitality manner ini lini mana yang sebetulnya sangat memerlukan hospitality manner di industri pariwisata atau memang semua atau gimana Ibu mengartikannya? Oke. Ya, memang kepariwisataan kan memang sangat luas ya. Ya. Banyak bidang-bidang dalam kepariwisataan ya. Ada yang mengelola destinasinya gitu ya. Kalau di setiap hari ini kan kita punya ya prodi pariwisata ya, atau di manajemennya, atau misalnya di travel, prodi travel nih yang nanti mengelola travel bisnis gitu ya, atau di perhotelan gitu. Nah artinya saya kira semua lini di bisnis terutama kepariwisataan ini itu perlu untuk memahami, memiliki keterampilan hospitality manner ini. Actually, bukan hanya di bisnis kepariwisataan, ya, bahkan di industri lain, di bisnis lain begitu ya, itu konsep hospitality manner itu juga terpakai loh Pak. Gitu. Jadi nggak hanya konsepnya adalah melayani tamu. Jadi kebetulan kalau di kepariwisataan ya tamu atau customer gitu ya. Tapi di kantor, di industri lain, perusahaan itu juga kan mereka punya customer. Gitu. Jadi penting lah saya kira untuk di semua lini lah. Berarti hospitality manner ini tidak terkhusus untuk mahasiswa pariwisata ataupun juga industri pariwisata, tetapi industri yang memang dia langsung berhubungan dengan konsumen. Gitu ya. Gitu, dan ini sangat penting sekali. Tapi kalau berbicara tadi kita ngomongin hospitality manner, tapi poinnya itu sebetulnya di dalamnya itu ada apa aja sih Bu? Hospitality manner itu? Ya, jadi dalam hospitality manner itu memang itu sebuah rangkaian ya dari berbagai aspek ya. Jadi kalau mau dibilang komponennya itu banyak ya. Yang paling mudah dilihat barangkali kayak tampilan. Itu yang pertama. Yang tampilan ya. Mata tuh tampilan ya, tampilan. Well groom, ya kita sebut grooming ya, atau tampilan yang well groom gitu ya. Itu kalau SDM yang bekerja di industri kepariwisataan itu wajib itu untuk tampil well groom. Pengertian well groom itu juga bukan semata-mata harus berjas kayak Pak AA, nggak begitu ya. Tapi sesuai konteksnya, sesuai dengan bidang pekerjaannya juga. Kayak misalnya mahasiswa atau mereka nanti yang bekerja di bidang travel misalnya guide atau tour leader kan mau pakai jas ya gitu ya, haridang gitu ya Bu ya, panas gitu kan. Jadi harus menyesuaikan. Tapi ketika mereka ke lapangan misalnya bawa rombongan tour gitu ya, kan mereka punya atribut ya, jadi ada baju lapangan begitu ya, baju sebagai guide atau sebagai tour leader. Nah itu harus dilakukan dipakai dengan well groom gitu. Jadi mungkin ada atributnya, misalnya topinya ya topi perusahaannya, topi travelnya yang dia pakai, jangan pakai topi baseball nyantai gitu ya, punya sendiri gitu. Lalu kalau ada keharusan menggunakan name tag, nah name tagnya itu juga harus dipakai. Nah, ini yang dimaksud dengan well groom, walaupun pakaiannya pakaian lapangan. Nah seperti itu. Itu grooming ya. Lalu juga selain grooming juga ada yang namanya etiket dan etika. Ya, etiket dan etika dalam berinteraksi dengan customer atau tamunya gitu ya. Lalu juga jangan lupa nanti ada lagi aspek di situ yang disebut dengan first impression misalnya. Nah itu juga penting ya. Kalau tadi saya sempat sebut grooming, penampilan itu juga itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Pak. Ya. Jadi jangan cuma pengertian grooming itu bukan berarti tadi hanya baju, tidak, tapi termasuk dalamnya gesture, cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, seperti itu. Jadi
Sebenarnya banyak sih, banyak nih. Poinnya ya. Poinnya kurang lebih seperti itu ya. Tampilan, kuku, Oke. kuku, bahkan punten, aroma. Nah, Aroma ya. eh, Seorang SDM ya, pemberi layanan ya di pariwisata itu harus bersih gitu, bersih kuku tuh bersih, kulit bersih, Ya. wajah bersih. Yang laki-laki biasanya kita kalau standar yang konvensional itu adalah yang dipakai biasanya di umumnya di dunia itu bersih. Untuk laki-laki misalnya ya, ini nggak boleh nih ada misalnya facial hair istilahnya, gitu ya, kumis, janggut, dan itu harus bersih, kulit bersih. Jadi laki-laki bukan berarti nggak boleh apa namanya merawat diri, mau dibilang centil, Iya. gitu kan. Misalnya cuci muka, dia nggak hanya pakai air aja dong, pakailah sabun muka, gitu ya, supaya kalau dia naik motor nggak tertinggal tuh debu-debu, bersih gitu, bersih menyenangkan. Jadi aspeknya sih banyak ya. Cara berkomunikasi, gitu ya, itu juga masuk dalam aspek hospitality manner gitu ya. Lebih spesifiknya lagi adalah komunikasi hospitality. Betul tadi Pak A ketika memperkenalkan saya, kebetulan saya mengampu mata kuliah komunikasi hospitality. Itu juga aspek dalam hospitality manner. Oke. Seberapa ngaruh hospitality manner ini? Oh, ngaruh banget, terutama untuk industri kepariwisataan ya. Jadi gini, ini mungkin kita kaitkannya dengan kalau dengan industri dengan brand kali ya, dengan citra ya, dengan citra ya. Jadi begini, katakanlah destinasi wisata, ya destinasi wisata itu dia kan tentu dia membangun brand yang bagus dong buat customernya, untuk wisatawan lah gitulah ya. Bagaimana dia bisa membangun brand yang bagus, citra yang bagus, kalau dia nggak punya trust? Ya, jadi kuncinya adalah trust dari customer terhadap brand kita, ya. Untuk membangun trust itu sendiri butuh apa? Butuh track record yang panjang dan konsisten. Ya, dari mana? Dari SDM. Kita ngomongnya SDM ya. Tentu tadi citra balik lagi kan, kalau sebuah industri atau produk atau brand tentu bukan hanya SDM tapi juga misalnya destinasinya sendiri, fasilitasnya dan sebagainya. Tapi kita kan nggak ngebahas itu ya. Betul. Kesampingkan dulu lah itu gitu kita ngebahas SDM-nya dulu dari aspek SDM. Nah, jadi track record baik dan konsisten dari SDM-nya dalam memberikan layanan ya ke wisatawan itu perlu dijaga. Dan ini berat, ya, karena bisnis jasa rasanya lebih berat memaintainnya ya, citranya lebih sulit dibandingkan bisnis misalnya produk barang, misalnya produk jasa dengan produk barang itu lebih sulit memaintain produk jasa kan. Pak mau balik ke potong rambut gitu ya, terus gagal, mau balik lagi ke situ? Nggak mau, ya kan, pasti kapok gitu loh. Iya, itu susahnya maintain bisnis jasa teh. Bedanya ya. Perlu apa istilahnya trust gitu, perlu trust. Nah tadi saya bilang rangkaian track record tadi yang bagus, butuh waktu panjang dan konsisten, ini akan membentuk trust. Jadi trust itu dibangun, ya nggak bisa dipaksakan. Kamu percaya ya sama merek ini? Nggak bisa. Kenapa saya mesti percaya? Ujung-ujung ini udah gitu ya. Tadi nggak bisa instan ya. Jadi trust itu dibangun. Nah, ketika trust itu sudah terbangun dengan baik, maka trust inilah yang bisa membentuk atau menambahkan citra baik untuk brand kita. Kan gitu. Itu pentingnya tadi SDM tuh punya hospitality manner itu untuk membentuk trust itu. Ya, dalam aspek SDM ya, aspek SDM untuk membentuk citra baik bagi ya merek itu. Berarti ini bisa dibilang nabung ya Bu ya, akhirnya gitu ya. Jangka panjang. Karena trust ini tidak bisa dibentuk secara instan balik lagi gitu ya. Jadi memang istilahnya memang harus dipupuk gitu ya, konsisten gitu ya, menjaganya gitu ya. Apalagi sekarang di era digital. Ya gitu, persebaran itu sangat cepat sekali, gitu ya. Kalau Ibu melihatnya, apakah senang gitu yang pada akhirnya dengan adanya digital, karena gampang melihat track suatu destinasi apapun itu, gitu ya?
Melihatnya seperti apa Bu dengan perkembangan digital? Iya, digitalisasi ini memang ya semua hal ya, bukan hanya digitalisasi itu kan pasti ada positif negatifnya ya, itu Ya, dua sisi udah pasti ya. betul. Ya. Kalau untuk bisnis pariwisata barangkali ya digitalisasi ini tentu pertama ya positifnya tadi bisa memudahkan dong ya, dari segi marketing barangkali ya, dari segi juga termasuk apa, kontak dengan customer, memaintain kontak gitu ya, itu tentu lebih mudah. Tapi on the other hand, ini juga bisa menjadi mengandung bahaya dalam tanda kutip kalau kita salah memaintainnya, ya kan? Dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya semiotika teks. Ya, semiotika teks, tanda-tanda baca yang tidak terdengar itu harus dituliskan dengan baik agar bisa dalam tanda kutip memperdengarkan intonasi tertulis. Seperti itu. Nah, jadi penting penguasaan ya misalnya komunikasi hospitality di bidang digital, bagaimana nih supaya teks kita ini terbaca sebagai keramahan, gitu ya. Penggunaan tanda baca yang sekarang sayangnya, aduh jadi curcol gitu, sayangnya banyak diabaikan ya oleh anak muda generasi yang Z dan Alpha ini, itu penting ya. Dulu ya pernah kadang saya menerima juga teks gitu ya, chat gitu, tapi tanpa tanda baca. Maha mengartikannya. Ya. Bu Nova ke kampus tanpa tanda baca. Ini teh nanya atau menyuruh, gitu kan? Tambah bahaya lagi kalau tiba-tiba ada tanda seru ya Bu ya di belakang. Nah, ini nih bahayanya di dunia digital kalau kita salah memanage, salah memaintain hubungan kita dengan customer melalui digital, layanan digital, bukannya membangun citra tadi, malah jadi kok begini sih, gitu ya, malah jadi bisa merusak hubungan dengan customer kayak gitu. Nah, jadi memang ya harus dipelajari dengan baik, artinya di maintain gitu, jangan sampai jadi dapat negatifnya aja. Kita manfaatkan digitalisasi ini untuk positif, untuk keuntungan brand kita. Untuk membangun citra lagi, balik lagi ya. Karena ini seru juga ya, jadi komunikasi itu bukan hanya verbal, tapi teks juga memang penyampaiannya itu harus sesuai ya Bu ya, gitu ya. Bagaimana tanda baca itu penting gitu ya. Grooming penting, tadi juga Bu Nova bilang komunikasi dan sesuai dengan judul buku yang Bu Nova bikin, ini adalah komunikasi hospitality, ini buku beliau. Ini kalau berbicara bukunya sendiri Bu, ini sebetulnya apa yang dibahas di komunikasi hospitality ini? Oke, thank you. Ini sebetulnya buku saya yang saya susun, ini adalah buku ajar sebetulnya. Oh, buku ajar. Buku ajar, judulnya komunikasi hospitality, sesuai dengan mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi hospitality. Jadi di sini saya susun sudah berdasarkan RPS Pak. Jadi ini untuk memudahkan mahasiswa untuk mengikuti jalannya perkuliahan. Jadi sudah ada tuh semuanya saya susun dari mulai materinya itu sendiri ya, lalu juga tugas-tugasnya, rangkumannya saya beri. Nah, seperti itu. Jadi supaya memudahkan lah. Jadi sebenarnya buku ajar. Buku ajar ya. Tapi ini juga ada beberapa poin yang memang tadi udah disinggung sama Bu Nova. Di sini ada etika-etiket juga ya Bu ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang asing gitu ya, biar enak-enak gitu. Ada pelayanan prima gitu ya. Kalau ini dibahas dengan bukunya nggak akan nyampe 1 jam, bisa berhari-hari ya. Kalau penasaran dengan isi bukunya, penasaran dengan Bu Nova, makanya kuliah di setiap hari ya. Biar langsung ketemu ya. Nah Bu, ini kalau berbicara salah satu poin aja yang ada di buku ini tentang personal selling dalam industri hospitality. Karena ini jatuhnya kalau misalkan udah ini akan jadi jatuhnya kesannya personal selling ya. Kalau udah ini gimana? Ya. Jadi kalau di sini kan saya konteksnya ke komunikasinya ya. Jadi saya tahu di mata kuliah marketing juga pasti diajarkan juga, tapi kalau saya pendekatannya di komunikasinya. Jadi bagaimana kita menjual personal brand kita untuk meningkatkan selling dari produk kita gitu ya, dari produk kita. Nah, jadi
lebih ke komunikasinya. Kalau saya bahasnya lebih ke komunikasinya. Bagaimana kita let's say berinteraksi dengan tamu itu, bagaimana cara kita memanggilnya, pemilihan diksi gitu ya, itu ujung-ujungnya kan kita upselling itu sebetulnya. Iya kan, ujung-ujungnya kan kita menjual produk gitu ya. Tapi kan kita butuh mendekati hati tamu kan, supaya dia balik lagi suka, dan betah gitu ya. Betah gitu, suka sama produk kita dan malah jadi bisa upselling gitu ya, jadi lebih baik lagi, dan datang lagi jadi pelanggan tetap. Gitu kan intinya. Tapi dari saya lakukan pendekatannya dari aspek komunikasi. Kalau berbicara tentang Stipar sendiri, ini apakah ada program pelatihan untuk si hospitality manner ini atau gimana, Bu? Atau memang semua aspek mata kuliah sebetulnya ada sisi hospitality manner-nya? Kalau kita melihat dari standar nasional Dikti ya, itu kan sebetulnya memang dari beberapa aspek ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada skill, itu sudah given dari pemerintah ya. Jadi sebetulnya setiap mata kuliah itu harus sikap, pengetahuan dan skill itu harus ada. Itu yang dimaksud, yang dituangkan dalam CPL ya, atau CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah itu ditentukan oleh prodi masing-masing. Nah, artinya setiap mata kuliah seharusnya memenuhi itu ya. Tapi kalau mau yang lebih spesifik, kalau di Stipar ini bisa 2 hal, dipelajari dalam 2 hal. Yang pertama di kelas, yaitu mengenai atau tercantum dalam beberapa mata kuliah tertentu. Contoh misalnya mata kuliah saya sendiri, komunikasi hospitality, lalu ada teknik pelayanan VIP, lalu ada service excellence, nah seperti itu ya. Itu kan khusus membahas mengenai banyak berkenaan kelindan dengan hospitality manner ini. Nah itu kalau yang di kelas. Kalau di luar kelas juga sebetulnya di setiap Stipar ini ada Pak pelatihan atau paling enggak pengenalan lah begitu ya. Itu biasanya diberikan untuk kayak senat mahasiswa. Ya, senat mahasiswa itu saya juga biasanya rutin juga memberi pelatihan mengenai hospitality manner ini untuk senat mahasiswa, lalu himpunan mahasiswa, atau juga di mahasiswa baru. Nah, kalau di Stipar ini kan kita punya program prospekku ya Pak ya, program pengenalan kampus ya. Nah itu biasanya kan suka ada tuh mahasiswa baru nih yang baru masuk kampus itu suka diberi pembekalan juga. Saya juga suka mengisi juga supaya mereka juga mulai berkenalan nih dengan aspek hospitality, terutama untuk mahasiswa baru yang asalnya dari SMA umum ya, bukan dari SMK. Kalau di SMK biasanya mereka udah ada juga tuh dasar-dasar basic lah di SMK-nya. Tapi kalau SMA biasanya masih belum terlalu kenal lah dengan aspek hospitality gitu. Nah, jadi kita berikan itu juga paling tidak mengenalkan lah. Ini loh, kalian masuk sekolah pariwisata, kalian harus kenal dengan yang namanya hospitality, gitu, hospitality manner. Hospitality jadi manner. Jadi ada di kampus diberikan ya. Jadi memang selain ada mata kuliahnya khusus gitu ya, tetapi juga memang kita menerapkan di semua lini mungkin ya Bu ya, bisa dibilang kayak gitu ya, karena baik lagi ini adalah investasi ya. Betul. Membiasakan orang. Tadi. Iya, apalagi yang memang buat mahasiswa baru yang dia dari SMA gitu ya, bukan dari SMK pariwisata. Itu biasanya dia udah punya basic gitu ya gitu. Nah, terus kalau misalkan tentang berbicara komunikasi dengan orang asing gitu. Kalau Ibu melihat selama Ibu mengajar, pernah dapat cerita nggak sih sebenarnya apa yang menjadi kendala mereka gitu ya ketika bertemu dengan orang asing? Apakah itu yang memang beda budaya, beda bahasa gitu? Ya, di kelas saya juga suka minta feedback ya. Kalian pernah nggak ngobrol sama orang asing gitu ya, suka nanya gitu ya. Dari obrolan itu tertangkap oleh saya, biasanya yang menjadi kendala itu ya bahasa. Nah itu sebabnya English is a must itu benar-benar. Jadi bahasa kadang-kadang nggak pede kalau ketemu sama bulenya langsung, padahal hari-hari mah sebetulnya bisa tahu, aja gitu ya. Begitu ketemu bulenya nggak berani, takut salah. Nah itu biasanya saya suka mengingatkan ya, itu
don't worry kalaupun salah kepletot sedikit, mereka pasti maklum dah itu bukan bahasa ibu kita, kan gitu Betul, ya. Nah, iya. jadi saya menyemangati mahasiswa untuk selalu memperkaya, mengupdate pemahamannya, wawasannya, bahasa bukan hanya Inggris, tapi kalau bisa juga bahasa asing lainnya. Lalu juga yang suka membuat sulit dalam berkomunikasi dengan orang asing itu anxiety, apa namanya, nggak Khawatir, pede, ya. kekhawatiran gitu ya, nggak pede, segala macam. Nah, jadi ini memang itu tadi perlu pembiasaan lagi, perlu mereka kan tentu akan lebih pede ya Ya, kalau belajar gitu. betul. Makanya ini tugas dosen bahasa Inggris cukup berat nih. Iya. Gitu ya untuk membiasakan. Makanya di kampus kita kan sebenarnya ada Pak hari Mm. Selasa itu adalah English Day. Oke, Nah, setiap hari itu Selasa ya. adalah salah satu dari upaya pembiasaan Mm. gitu kan. Kalau Kamis sekarang nih, ini kebetulan hari Kamis ya, Ya. tappingnya ya. Jadi saya pakai kebaya. Nah ini juga ini Kamis Nyunda. Nah, Ya. Selasa itu English Day. Oh, English Day gitu ya. Jadi memang lengkap sekali kalau di setiap hari ini, setiap hari Senin baik lagi ya Bu ya, Senin Ya. sampai Jumat itu kita memang punya seragam Iya, punya yang beda-beda. Beda-beda. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir besok mau pakai baju warna apa, nggak usah, karena memang udah disediain seragamnya gitu. Jadi tenang gitu ya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang harapan Bu ya, untuk mahasiswa pariwisata agar bisa menjadi tenaga kerja yang unggul dalam aspek keramahan ataupun juga tadi hospitality manner ini, harapannya seperti apa? Kalau harapannya saya tentu tadi ya basic ya, menguasai keterampilan hospitality manner. Ya selain pengetahuan yang lain tentu saja ya yang di prodi masing-masing, tapi aspek hospitality manner ini penting. Kenapa saya memandang ini penting? Nanti ketika mereka lulus, ya mereka mencari kerja, itu akan sangat mempermudah. Contohnya deh Pak A, sok coba. Kalau misalnya ada yang mencari kerja ke Pak A misalnya, Pak A mau interview nih, terus yang datang itu santun, well bro, itu kan kita kesan pertamanya udah langsung enak ya, udah langsung oke nih kayaknya, belum baru terus kita gali lebih dalam lagi. Tapi first impression itu sudah dapat istilahnya. Nah, belum lagi kalau dia terampil gitu ya dalam berkomunikasi dan hospitality manner, itu nanti dia akan lebih mudah meniti karirnya di tempat kerja. Karena dimanapun dia bekerja, kalau dia orangnya luas, dia orangnya supel, mudah beradaptasi dan sebagainya, lalu dia juga mannernya bagus, saya kira nggak akan sulit dia untuk dipilih dari berbagai pilihan. Kalau bosnya mau ngangkat salah satu dari staffnya ini untuk jadi let's say supervisor atau mau jadi asmen, kan dia kan banyak pilihan. Ini nih pinternya sama, tapi yang ini hospitality manner-nya bagus, lebih pasti okay, dipilih gitu. Dibandingkan yang pinternya sama tapi yang ini kurang mannernya gitu ya. Jadi dapat mengurangi nilai ya. Menambah nilai jadinya. Jadi kalau kita punya keterampilan hospitality manner itu. Nah, itu jadi sangat penting. Iya. Sangat penting sekali. Mungkin kalau misalnya penasaran seperti apa, bisa baca bukunya yang ditulis sama Bu Nova gitu ya. Masuk ke Stipa nanti bisa langsung belajar sama Bu Nova tentang hospitality manner ini ya Bu ya. Mungkin Bu ada pesan yang ingin disampaikan untuk baik Stipers gitu ya, ataupun juga mahasiswa pariwisata yang lain, ataupun juga mungkin ada yang nonton yang bergerak di industri pariwisata, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kalau berbicara tentang hospitality manner ini? Kalau terkait hospitality manner ini tadi ya, kalau mau dibilang pesan ya, jadi pesan ya. Mungkin kalau mau disebut pesan adalah galilah potensi diri Anda ya, untuk bisa terus mengembangkan diri ya. Ini kaitannya dengan hospitality manner. Terampilah dalam berperilaku sehingga di setiap bidang itu dimanapun bekerja itu Anda akan lebih mudah diterima. Oke, itu ya, ingat. Jadi
ketika kita memiliki hospitality manner yang bagus, itu kita akan mudah Lebih diterima, mudah diterima. gitu ya. Dan ini poin penting. Karena baik ke semua orang. Nah, itu ya. Apalagi kalau kita bergerak di industri pariwisata ataupun juga industri-industri betul. yang lain gitu ya, yang Betul. langsung berhubungan Betul. dengan customer gitu Customer. ya, atau industri pelayanan, itu sangat menjadi penting apalagi di era digital. Betul. Karena yang berbicara itu bukan kesan dari orang yang datang, tetapi juga itu bisa menimbulkan kesan dari orang yang membaca. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi itu sangat penting, harus dijaga gitu ya, bukan hanya orang yang berhubungan langsung tetapi juga orang yang membaca media sosial, yang mereview mungkin bahasanya sekarang ya Bu ya, yang mereview bisnis kita. Iya. Gitu ya. Mungkin Bu ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, jadi ya jangan lupa lah bahwa kita itu, kalau kita sebagai SDM pariwisata, kita adalah brand ambassador untuk perusahaan kita, gitu kan. Kalau nanti udah lulus nih, kalau udah kerja gitu ya, itu kita adalah brand ambassador. Jadi ya apa yang kita tampilkan, personal brand kita itu sebetulnya pasti terkait-kait dengan brand perusahaan kita. Gitu. Itu pentingnya kita menjaga personal brand kita juga. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Nova udah berbincang yang sangat luar biasa tentang tema kita di Hospitality Manner for Tourism Student. Yang pasti sekali lagi, hospitality manner ini bisa menjadi tabungan dan tidak bisa dibuat secara instan. Betul. Gitu ya. Harus dipupuk. Pupuk, dititi, di maintain. Nah, itu ya. Jadi kita sangat penting untuk menabung hospitality manner ini untuk citra bisnis kita yang lebih baik lagi. Ya. Kalau gitu saya Permana pamit, dan juga ya saya Novariana. Thank you for inviting. Iya. Sama-sama. Kalau gitu kita pamit, nanti kita bertemu lagi di podcast Sipar yang lainnya, dan yang pasti dengan pembahasan yang sangat menarik. Oke, semoga bermanfaat ya.